Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang bertemu kembali dengan Bapak Ibu Saudara dalam Daily Devotion STT Star. Kali ini satu kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama dari Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-13. Beginilah bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema perenungan bagi kita saat ini ialah berbicara mengalah itu indah. Di zaman situasi sekarang ini, ketika orang lebih mementingkan dirinya sendiri, sangat sulit untuk kita mampu mengalah kepada orang lain. Bahkan mengalah dianggap sebagai sesuatu yang membuat diri seseorang rendah, atau seringkali dijadikan ukuran ketidakmampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Pernahkah kita mendengar bahwa ada begitu banyak orang yang akhirnya ribut karena tidak ada yang mau mengalah di antara keduanya? Bapak Ibu Saudara, karena memang keegoisan seseorang, seringkali dia merasa bahwa kalau dia mengalah, tandanya dia kalah. Dan seringkali ada begitu banyak orang yang memperjuangkan banyak hal supaya dia lebih daripada yang lain. Tapi tema hari ini, satu kisah yang disampaikan oleh Alkitab menggambarkan bagaimana tokoh Abraham yang begitu luar biasa. Dan kisah ini sekaligus mengingatkan kita bagaimana mengalah itu merupakan sesuatu yang indah di tengah-tengah kehidupan kita. Ada orang yang beranggapan bahwa mengalah adalah simbol dari kekalahan. Tapi kisah Abraham dan Lot ini menggambarkan bahwa mengalah itu sesuatu yang indah. Apa yang diajarkan oleh Alkitab? Kenapa menjadi sesuatu yang indah ketika kita mau mengalah di tengah-tengah hidup kita? Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang digambarkan oleh Alkitab mengenai keindahan ketika kita mau mengalah di tengah-tengah kehidupan kita. Yang pertama, bahwa mengalah itu adalah bagian dari merendahkan diri. Melalui kisah Abraham dan Lot, kita tahu bahwa Abraham adalah orang yang begitu luar biasa, dan Lot adalah orang yang diajak oleh Abraham untuk meninggalkan tanah Ur Kasdim dan pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Kita tahu bahwa secara tingkat status bahwa Abraham jauh di atas Lot karena Lot adalah keponakannya. Tapi kisah ini ketika mereka sudah mulai sama-sama berkembang di tanah yang mereka tempati, dalam perjalanannya menuju tanah Kanaan, ada perdebatan yang terjadi. Bagaimana para orang-orang suruhan daripada Abraham bertengkar dengan orang-orang suruhan daripada Lot. Nah, karena kekuasaannya sama, kita melihat bahwa sikap hati daripada Abraham menunjukkan bagaimana dia mau merendahkan diri. Merendahkan diri artinya bahwa ketika kita mau mengalah, kita menempatkan diri kita untuk memberikan jalan keluar yang terbaik. Abraham menyuruh untuk Lot memilih terlebih dahulu, meskipun sebenarnya dia punya kesempatan, dan kita mau katakan wajarlah seharusnya Abraham yang memilih terlebih dahulu, tapi dia justru mau merendahkan dirinya. Inilah bukti bahwa mengalah itu membuat seseorang mampu untuk merendahkan dirinya. Dan Tuhan berkata bahwa siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Poin yang kedua, kenapa mengalah itu indah? Karena mengalah itu berarti
kita memperhatikan kepentingan orang lain. Kepentingan orang lain menjadi sesuatu yang penting ketika kita mau menanggalkan ego kita. Kalau kita masih tetap ada di keegoan kita, seringkali kita beranggapan bahwa sesuatunya harus untuk diri kita sendiri. Apa yang saya dapat, apa yang saya perlukan, itu yang harusnya ada. Tapi dengan mengalah, kita diajarkan untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Ada sebuah kisah bagaimana 2 ekor kambing yang bertemu di jalan yang sempit di tepi tebing yang terjal. Hanya cukup untuk 1 ekor kambing saja yang melewati. Mereka sudah sama-sama di tengah. Nah, untuk kambing yang satu mundur ke belakang itu mungkin sulit untuk dilakukan. Sama juga dengan kambing yang datang dari sisi yang bersebelahan. Nah, keduanya saling berpandangan. Kalau tidak ada yang mengalah, maka tidak ada yang bisa lewat. Karena sama-sama tidak ada yang mau mementingkan kepentingan orang lain, lebih mementingkan keegoisannya. Kambing yang datang dari sudut sebelah kanan terus berjalan maju ke tengah. Meskipun dia tahu hanya cukup 1 saja untuk melewati tebing yang terjal itu. Kambing yang dari sisi sebelah kiri juga tidak mau mengalah. Akhirnya dia juga berjalan terus menuju ke tengah. Dan mereka sama-sama berjalan, tidak ada yang mau mengalah. Karena begitu sempitnya jalan itu, akhirnya mereka sama-sama terjatuh ke dalam tebing yang terjal itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saja ada seekor kambing yang mau mengalah dengan merebahkan dirinya, tentu keduanya bisa menjadi selamat. Tapi karena sama-sama tidak ada yang mau mengalah, maka kecelakaan dan maut yang menjadi bagian mereka. Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga sampai keempat mengatakan, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Inilah sebabnya mengapa mengalah itu menjadi sesuatu yang indah. Karena kita diajarkan untuk mengutamakan kepentingan orang lain. Kalau kita mau belajar dengan cara mengalah, kita benar-benar mau dan bisa menghargai satu sama lain. Poin yang ketiga, mengalah itu mendatangkan berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali ke dalam kisah Abraham dan Lot. Bagaimana Abraham menunjukkan bahwa dia mau mengalah dengan cara dia menyuruh untuk Lot memilih. Dan Lot memperhatikan bahwa ada tanah yang subur, daerah Sodom dan Gomora. Karena kelihatan bahwa itu adalah lembah yang sangat cocok untuk menghidupi ternak-ternaknya dan melakukan kegiatan pertanian di sana. Akhirnya Lot memilih daerah itu. Abraham tetap tinggal di daerah di mana mereka waktu itu menetap. Dengan kata lain, secara penglihatan sebenarnya bahwa Lot benar-benar memilih yang terbaik. Dengan kata lain, dia memilih bahwa yang terbaik dari tanah itu, dan dia yang pergi ke sana. Tapi mari kita lihat bagaimana Allah bekerja ketika Abraham mau mengalah. Dikatakan bahwa Tuhan memberkati Abraham. Ketika Lot berpisah dengan Abraham, di sanalah Allah menampakkan diri kembali kepada Abraham. Dan di ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 dijelaskan bahwa Allah berfirman, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan kita tahu bahwa daerah yang ditempati oleh Abraham pada waktu itu menjadi daerah yang benar-benar subur dan mendatangkan berkat-berkat di tengah kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dengan kehidupan kita? Ada banyak hal yang seringkali kita hanya mementingkan diri kita sendiri. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan mengalah itu adalah sesuatu yang indah. Kalau orang lain katakan bahwa mengalah itu berarti kalah, mengalah itu adalah tanda orang-orang yang menyerah, mengalah itu tandanya dia tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi Alkitab katakan, belajarlah untuk mengalah
demi kepentingan orang lain. Belajarlah untuk mengalah sambil engkau belajar untuk merendahkan diri. Belajarlah untuk mengalah, karena dengan mengalah kita tahu bahwa Allah sanggup mengubahkan segala sesuatu yang mungkin kelihatan sulit, tapi itu mendatangkan kebaikan. Jangan biarkan keributan, pertengkaran menjadi bagian yang menghiasi kehidupan kita. Selagi masih ada kesempatan untuk mengalah, lakukanlah, karena kita tahu mengalah itu indah dan mengalah itu pasti mendatangkan berkat dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Biarlah kiranya kita menjadi orang-orang yang hidup dalam damai sejahtera.